Bismillahirrahmanirrahim. Marilah mahasiswa semester 3 yang sangat saya banggakan semuanya. Kita lanjutkan pada semester 3 ini yaitu mata kuliah kimia organik. Mungkin sambil mengingat yang pernah saya ajarkan di semester 1, untuk kimia organik itu yang sudah Anda pelajari apa saja? Mungkin mengenal judulnya, atau bahkan bisa menyebutkan ya apa saja yang pernah dipelajari. Itu kami persilahkan sambil saya siapkan share screen-nya, materinya. Sudah bisa terlihat? Sudah. Oke. Nah, pada saat kimia organik yang pertama ya, Anda sudah mempelajari tentang apa? Sebenarnya kimia organik itu apa sih? Artinya aja organik. Berarti itu yang berasal dari apa? Berasal dari apa? Kalau dilihat zat asalnya, berarti organik itu berasal dari makhluk hidup. Nah, jadi ini yang tujuannya ya, tujuannya. Anda ini bukan siswa lagi ya, tapi mahal, lupa nanti. Ya, berarti ini setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik ya, secara lengkap. Tadi kan hanya dari zat asal saja, bahwa senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup. Kalau anorganik ya berasal dari makhluk hidup, makhluk tak hidup gitu kan. Tetapi kan tidak hanya itu. Nanti akan kita ketahui apa itu perbedaannya senyawa organik dan senyawa anorganik. Kemudian saya juga pernah menyampaikan pada saat di kimia organik 1, apa sih karakteristik dari atom karbon ya, di mana atom karbon itu dengan nomor atom 6. Nah, ini kemudian kalau dibuat konfigurasi berarti 2,4 begitu. Nah, kekasannya seperti apa dengan elektron valensi atau elektron terluarnya sebanyak 4. Kemudian ada pembagian berbagai macam atom karbon. Ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kemudian kita ulang lagi memberikan nama senyawa organik hidrokarbon, di mana hidrokarbon itu juga ada yang termasuk ke dalam alkana, alkena, dan alkena. Kemudian menentukan isomer, menjelaskan sifat dan ya dari setiap golongan senyawa organik, kemudian menjelaskan kegunaan senyawa organik dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian ini ya standar kompetensinya adalah mengkomunikasikan senyawa hidrokarbon dan kegunaannya. Kemudian mendeskripsikan kekasan atal karbon yang membentuk senyawa hidrokarbon, menggolongkan senyawa hidrokarbon dan turunannya. Kemudian mendeskripsikan kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, karbon itu penemunya adalah ini ya. Kita lihat di sini sejarah dari perkembangan senyawa organik. Ya, ternyata ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Friedrich Wöhler pada tahun 1828. Awal mula dia meneliti tentang adanya karbon dimulai dari mereaksikan ini NH4OCN atau amonium cyanat menjadi urea. Nah, ini. Jadi menurut ini senyawa karbon itu dapat disintesis dari senyawa anorganik, di samping dapat berasal dari makhluk hidup atau senyawa organik lainnya. Yang menemukan Wöhler, ya, kemudian tadi di sini dikatakan bahwa senyawa karbon itu didapat dari senyawa organik maupun senyawa anorganik. Kalau senyawa organik itu bisa berasal dari makhluk hidup ataupun senyawa organik lainnya. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, pertanyaan saya, sebutkan contoh senyawa karbon yang berasal dari senyawa organik. Banyak sekali ya.
Senyawa organik itu kan senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah biomolekul atau molekul-molekul yang memiliki senyawa karbon yang berukuran sangat besar dari BM-nya, berat molekulnya. Siapakah itu? Seperti pada karbohidrat, protein, lemak. Itu senyawa-senyawa organik yang berasal dari makhluk hidup dan memiliki rantai yang sangat panjang. Nah, seperti pada karbohidrat yang terbagi menjadi monosakarida, disakarida, polisakarida, itu salah satu contoh bahwa senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup. Ya, misalnya monosakarida berasal dari contohnya ada glukosa, fruktosa, maltosa, laktosa. Kalau untuk polisakarida ya bisa amilum atau pati ya yang didapatkan dari tepung-tepungan. Nah, itu juga termasuk senyawa organik dari golongan yang memiliki atom karbon yang sangat panjang. Kemudian tidak terlepas dari itu ternyata juga didapatkan dari senyawa organik lainnya. Apa misalnya tidak dari karbohidrat tapi bisa berasal dari senyawa-senyawa yang lain ya, vitamin C, kemudian kolesterol, nah, itu juga termasuk senyawa organik. Kemudian ada senyawa anorganik ya. Anorganik ini berarti senyawa karbon seperti apa ya, seperti batuan ya, marmer, CaCO3, urea. Nah, itu juga termasuk senyawa karbon yang berasal dari senyawa anorganik. Nah, kemudian kita lihat di sini perbedaan senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik itu memiliki titik didih dan titik lelehnya yang sangat rendah. Kemudian kalau anorganik itu titik lelehnya sangat tinggi ya, seperti tadi saya katakan ada marmer. Ya, marmer itu CaCO3 ini memiliki titik didih atau titik leleh yang sangat tinggi dibandingkan seperti pada glukosa, sukrosa, fruktosa, maltosa dari segi monosakarida atau polisakarida itu masih rendah. Ya, jadi yang organik ini titik didih dan titik lelehnya sangat rendah. Kemudian dilihat dari kelarutannya. Bahwa senyawa organik dilihat dari kelarutannya sedikit larut dalam air atau pelarut polar, tetapi mudah dalam pelarut non polar. Oke, sambil mengingat mata kuliah yang lalu, apa perbedaan dari polar dan non polar? Silakan. Mungkin ada yang masih ingat ya. Air itu termasuk apa? Polar apa non polar? Halo, ada yang mau menjawab? Silakan bisa raise hand. Tidak ada? Walaupun ini saya menyampaikan materi, tapi di tengah-tengah perjalanan saya bertanya, ya sebisanya dijawab. Ya, saya ulangi, apakah perbedaan dari pelarut polar dan pelarut non-polar yang Anda ketahui? Polar itu memiliki pasangan elektron bebas. Polar memiliki pasangan elektron bebas. Ya, seperti apa contohnya? Bisa ngomong elektron bebas itu gimana? Contohnya seperti apa supaya kita bisa melihat? Contohnya misalnya air ya, H2O. Ada berapa pasang elektron bebasnya? Satu pasang. Jadi kalau polar itu betul ya, ada PeB, tapi bagaimana terbentuknya? Berarti harus digambar ya. Kalau misalnya saya punya CH4, termasuk polar atau non polar? CH4 atau metana, termasuk polar apa non polar? Duh, ada suaranya. Termasuk kalau CH4 ya termasuk non polar ya, karena semuanya bisa digunakan untuk berpasangan. 6 nomor atomnya karbon. Berarti punya pasangan punya elektron keluar sebanyak 4 kan, 2,4. Hanya ada 4, berarti semuanya diberikan. Jadi kalau anggaplah itu
punya kue, begitu kuenya diberikan semua kepada atom H. Atom H-nya 4, elektron valensi atau terakhir pada atom C jumlahnya 4. Jadi clock menerima satu-satu. Itulah yang disebut dengan pelarut yang non-polar. Nah, kemudian berdasarkan teori like, dissolve like, bahwa polar dan non-polar tidak akan bisa bercampur ya. Kalau polar dengan polar itu bisa bercampur, non polar dengan non polar bisa bercampur. Kalau polar dengan non polar itu tidak akan bisa bercampur. Contohnya polar tadi air dengan non polar itu CH4, metana atau CCl4, kloroform atau gampangannya misalnya seperti minyak. Nah, ini kan tidak akan bisa bercampur kecuali ditambahkan suatu zat yang memang akan mencampurkan air dan minyak ya. Apa itu zatnya? Namanya emulsi. Jadi ditambahkan sebuah sabun, di mana sabunnya ini bersifat sebagai emulgator, sehingga air dengan minyak itu akan larut. Tapi selama itu tidak ditambahkan zat emulgator, polar dengan non-polar tidak akan pernah larut. Kemudian senyawa anorganik lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar daripada pelarut yang non-polar. Jadi kebalikannya ya. Kalau anorganik itu mudah dalam pelarut air atau polar, kalau organik kebalikannya, malah dia yang mudah dalam pelarut non-polar. Nah ini, kemudian senyawa organik itu mudah terbakar, kurang reaktif, ikatannya kovalen. Nah, ini perlu diketahui, ikatannya adalah kovalen. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah artinya ikatan kovalen? Karena nanti Anda juga harus mengetahui pengertian terlebih dahulu dari ikatan ion. Senyawa organik itu kovalen, ikatannya itu kurang reaktif ya, mudah rapuh, mudah terbakar. Ya, kalau anorganik ikatannya sangat kuat karena ion itu adalah ikatan akibat adanya energi elektrostatis yang sangat kuat. Jadi kalau kovalen itu apa artinya? Ikatan kovalen adalah penggunaan pasangan elektron terluar secara bersama-sama. Penggunaan pasangan elektron terluar. Elektron terluar itu disebut juga elektron valensi. Secara bersama-sama. Apa contohnya? Seperti H2O tadi. Itu kovalen. Atau CH4 kovalen. C itu tadi 4. Ya. Kemudian hanya 4. Penggunaan pasangan elektron bersama, C-nya itu juga memberikan, kemudian H-nya juga memberikan. Jadi sama-sama digunakan, ya digunakan bersama-sama begitu. Kemudian ciri khas yang lain ya, ciri khas yang lain daripada ikatan kovalen adalah terjadi antara atom CH4, atom non-logam dengan non-logam. Makanya ikatannya sangat lemah. Jadi yang menjadi tambahan ikatan kovalen itu terjadi antara NL dengan NL. Non-logam dengan non-logam. Seperti tadi CH4, C karbon itu juga non-logam, hidrogen itu juga non-logam. Kemudian CCl4, karbon tetrakloroida itu juga termasuk ikatan kovalen. Jadi kovalen itu antara ciri khasnya non-logam dengan non-logam. Pertanyaan berikutnya, sudah tahu non-logam itu seperti apa dan berada pada golongan yang mana, itu silakan dibuka kembali catatannya. Ya, karena dulu saya sudah menyarankan untuk menghafalkan SPU atau sistem periodik unsur. Ya, ada golongan 1A sampai 8A. Mana golongan-golongan yang logam dan mana-mana golongan yang non-logam. Golongan 1A, 1B itu golongan yang bersifat logam. Golongan 1 halina KRBCFR. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, strontium. Itu adalah golongan yang non-logam. Nah, kemudian golongan 2A, bemo, mogok, cari serban radial. Berilium, magnesium, kalsium. Bemo, mogok, cari serban radial. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, seperti itulah ya.
Terus golongan 3A balga inti, boron, aluminium, indium, titanium. Kemudian golongan 4A karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Golongan 5A nasi pecel, asal Surabaya, bintang 5. Nitrogen, Fosfor, fosfor, silikon, antimun, bismut. Golongan 6A tadi sudah ya nama. oksigen, belerang, OCTPO, oksigen, sulfur, tellurium, polonium ya. Orang Surabaya senang telopuhu. Oksigen, sulfur atau belerang, terus selenium, tellurium, polonium. Golongan 7 FCl, BrIAT, Fanta, Coca-Cola, beridaman, anti, klor, brom, yod, brom, yodium, astatin. ya. Golongan 8A heboh negara Arab karena xenon runtuh, He, Ne, Ar, Kr, Xe ya. Ya jika lagi ya, yang penting heboh negara Arab karena xenon runtuh. Nah, itu mana-mana yang logam dan mana-mana yang logam. 1A, 2A itu termasuk logam. 3A ya, walaupun ada yang non logam juga. Kemudian 4A sampai menuju ke 8A itu rata-rata adalah yang bersifat non logam. Jadi kalau ada C, tadi C ketemu H. Kok tadi Mbak? Misalnya yang kovalen itu ya, CCl4. Karbon itu non logam ketemu dengan klor. Klor itu golongan 7. C-nya golongan 6, Cl-nya golongan 7. Berarti sama-sama berada pada golongan yang non logam. Nah, itu disebut ikatan kovalen. Sekarang kalau ikatan ion berarti itu antara logam dan non logam. Yang ikatannya sangat luas ya. Non logam itu golongan yang elektronegatif. Ya, elektronegatif itu apa? Kurang ya. Seperti apa elektronegatif itu terjadi pada golongan 6 dan 7? Mudahnya kita melihat 7 misalnya Cl. Cl itu kalau diubah menjadi bentuk ionnya menjadi Cl-. Ya. 7 ya. Cl itu 17, berarti 2, 8, 7. Elektron terakhirnya 7, kemudian untuk menjadi stabil harus berjumlah 8, berarti kurang 1. Kurang 1 itulah yang disebut dengan elektron yang bersifat elektronegatif karena kekurangan. Nah, sementara untuk yang logam itu yang elektropositif karena sudah kelebihan. Seperti apa? Misalnya Mg. Mg itu 12, berarti 282. Elektron terakhir 2 itu bisa mudah untuk dilepaskan. Sehingga kalau misalnya Mg ketemu Cl akan menjadi apa? MgCl2, bukan Mg2Cl. Nah, itu harus juga sudah dipahami ya. Oke, next. Nah, ini senyawa organik adalah senyawa karbon ya tadi. Nah, organik ini mengandung tidak hanya karbon ya, sebenarnya ada unsur-unsur pendamping lainnya seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur dan fosfor dan sebagainya. Nah, kemudian ciri-ciri dari senyawa organik itu jika dibakar selalu menghasilkan karbon atau arang ya. Reaksi pembakarannya seperti apa? C ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Jadi karbon kalau dibakar membutuhkan apa? Membutuhkan oksigen atau O2. Akan menjadi CO2 atau karbon dioksida plus H2O. Jadi ada unsur karbon. Makanya kalau kita makan sate itu akan menjadi warna yang hitam. Ya, enggak ada warna magic wibinio ya, warnanya sate itu hitam atau gosong. Makanya jangan suka yang gosong-gosong ya, karena itu bersifat karsinogenik. Dari situ ada yang ditanyakan? Dari apa yang sampaikan tadi ada yang ditanyakan? Dari apa yang sudah saya sampaikan, ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya lanjutkan.
Tidak. Tidak ya? Oke, berarti sudah jelas ya. Ini karakteristik atom karbon jangan pernah dilupakan ya. Ini dasar-dasar kimia organik itu ada pada kekasan atom karbon. Dan saya rasa tadi saya dari awal sudah ngomong ya, gasnya atom karbon itu seperti apa, saya kira langsung saya lewatin aja. Karena tadi saya sudah ngomong ya, terkait dengan konfigurasi, kemudian ikatannya seperti apa ya. Nah ini. Nih kita lihat di sini, inilah ya, yang dibentuk oleh atom karbon itu seperti ini ya. C-nya di tengah mengikat 4 atom H. Nah, ikatan antara C dengan H ini ikatannya sangat lemah, maka disebut ikatan kovalen. Taunya dari mana kok kovalen ya? Karena C ini non logam ketemu dengan hidrogen yang berbentuk gas ya, maka dari itu NL non logam ketemu dengan non logam. Nah, ini ada jenis-jenis atom primer, sekunder, tersier, kuartener. Nah, ini primer ini karbon yang terikat pada satu atom karbon yang lain. Jadi sebagai gampangannya atom karbon primer itu yang selalu mengikat ini hanya sejumlah 3. Nah, ini apa namanya ini? Namanya apa? Kalau C-nya 4 namanya apa? Butana. Butana. Oke. Kemudian ini juga butana ya. Tapi ini ditinjau dari karbon sekundernya. Di sininya 2. Nah, ini sekarang yang tersier ini ada cabang. Apa ini namanya? Kalau kita baca dari ruas yang kiri berarti namanya 2,3 dimetil Butana. Ya, cabangnya adalah CH3, berarti cabangnya adalah metil. Kemudian ada berapa jumlahnya? 2, makanya itu di ya. Kalau 1 ya tidak usah ya. Kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta. Nah, ini kita lihat yang kuartener. Yang kuartener itu ada cabang yang di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengahnya C kuartener ada 2 cabang. Kira-kira apa namanya ini? 2,3 cabangnya ada 4 tetra metil apa? Penta. Oh iya, Allah astagfirullah ya, butana. Berarti mbak-mbaknya nggak ngantuk semua ya. Oke, sekarang pembagian senyawa karbon. Nah, inilah nanti yang akan kita pelajari ya. Tadi hanya mengenalkan saja, ada alkana, ada alkena, alkuna itu pengenalan yang pernah saya jelaskan. Sekarang nanti di organik kimia lanjut atau kimia organik lanjut, KOL, nah ini akan membahas tentang turunan hidrokarbon. Jadi yang paling banyak dibahas adalah pada turunan hidrokarbon. Tetapi tidak boleh melupakan yang sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat di sini pembagian senyawa karbon, bahwa senyawa karbon itu ada rantai terbuka atau alifatik dan rantai tertutup atau yang siklik. Nah, rantai terbuka itu ada senyawa hidrokarbon dan senyawa turunan hidrokarbon. Yang tertutup ada karbosiklik, heterosiklik, polisiklik. Alisiklik ya ada aromatik ini ya, termasuk nanti juga akan kita pelajari seperti bensena, fenol. Nah, itu adalah turunan dari senyawa aromatik. Nah, kemudian ini harus nantinya diketahui tentang gugus fungsinya. Nah, ini nanti kalau ada gangguan suara-suara nggak apa-apa ya, karena ini AC-nya lagi dibentulin. Tapi posisi saya di sini, nggak mungkin saya bergeser di komputer yang lain ya, karena ini saya ada di lantai 3. Jadi kalau nggak jelas ya saya keraskan suaranya, tapi kalau gerbek ya mohon dimaafkan karena AC-nya lagi dibersihkan. Oke ya, ini saya rasa tidak perlu ya Mbak ya. Bisa belajar sendiri ya alkana ya, karena sudah pernah.
Halo? Ya, Bu. Ya. Ini nggak perlu ya, tetap nggak perlu, tapi harus bukan tidak perlu, tapi untuk saat ini materinya tidak ini gitu loh. Kalau dibilang tidak perlu nanti sampai seneng, nggak perlu gitu. Tapi untuk saat ini itu tidak belajar itu. Tapi terkait dengan perlu atau tidaknya itu ya menurut saya sangat perlu karena ini saling berkaitan. Ya, kita lihat kalau atom C-nya 1 itu CH4 ya, kemudian sesuai dengan ini rumusnya H2N plus 2 ya. Jadi ini 2 kali 2 4, kemudian 4 tambah 2 6. 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8. Jadi polanya ini seperti barisan aritmatika. Kita lihat kalau C-nya 1, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Ini harus luar kepala. Kemudian, nah ini contoh senyawa alkana pada butana. Nah, ini CH3, CH2, CH2, CH3. Kalau dibuat ini ya terbuka semuanya itu begini, CH3, CH3. Ini penamaan nggak usah ya, bukan nggak usah tapi itu sudah pernah. Nah, kemudian yang nggak boleh lupa ini adalah kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari. Halo Mbak, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Soalnya ada orang ngomong. Ya, kegunaan alkana sebagai bahan bakar, sebagai pelarut, sumber hidrogen, pelumas, bahan baku senyawa organik lain, bahan baku industri, ya. Kemudian dengan halogen dapat membentuk halo alkana. Terus kemudian ini ada contoh halo alkana. Nah, isomer sudah pernah, alkena. Nah, ini ya yang penting ini. Yang penting adalah kalau masih bisa mendengar suara saya akan masuk pada alkohol. Ya, karena ini adalah contoh senyawa turunan hidrokarbon. Yang pertama adalah alkohol atau alkanol. Yang perlu kita perhatikan di sini yang namanya alkohol berarti berakhiran ol. Ol ya, kita lihat rumusnya di sini CnH2n plus 1OH atau ROH. Jadi gampangannya alkohol itu memiliki rumus ROH. OH itu disebut dengan gugus fungsi. Gugus fungsi dari alkohol itu adalah OH atau hidroksil. Nah, kemudian di sini sama tadi aturannya seperti pada penamaan etana, maka kalau alkohol itu hanya berubah menjadi akhiran ol. Ya, kita lihat di sini, ini C-nya berapa? 1, 2, 3, ya. Kenapa kok 3? Karena ini adalah cabang. Ya, kita lihat di sini. Kalau CH itu berarti CH3-nya adalah cabang. Berarti ini metil. Metilnya di nomor berapa? 2. Berarti 2 metil. C-nya 1, 2, 3. Berarti propana. Karena ini harus melihat OH-nya berarti alkohol. Maka dari itu namanya adalah 2 metil 1 propanol. Perhatikan untuk penamaan ini ada 1 ya. Kalau alkana tidak ada. Kenapa kok ada 1 di sini angka 1, angka 2? Ini menunjukkan gugus fungsinya berada pada nomor 1. Jadi kalau lurus itu dianggap nomor 1, maka namanya adalah 2 metil 1 propanol. Siapa ini? Hisam. Ayo duduk. Hisam lah siapa ini?
Nanti kalau kuliah Zoom Anda sambil tidur, nggak bisa dengarkan materinya, yang adanya ketiduran. Nah, kemudian yang kedua adalah kesehatan mata, ya. Jika tidak baik pada durasi yang cukup lama itu sambil tidur. Jadi ini enggak ada ya yang tidur ya. Maka dari itu kalau memang bisa hidupkan videonya ya. Kalau masih kuat ya sekali-kali dihidupkan gitu. Jangan pas dihidupkan tapi posisinya tidur. Nah, ini enggak lucu ya. Walaupun jadi tidak ada dusta di antara kita. Kita terlihat berdiri tegak di sini memperhatikan dan bahkan itu menulis, mencatat. Nah, itu ya namanya perkuliahan walaupun model online. Ya tidak ada model perkuliahan seperti ini yang menurut saya saja kalau belum mengenal ya dianggap sulit ya. Tapi ya sekedar hanya ikut aja, nggak tahu itu ngomong apa, dosennya tadi memberi pertanyaan apa, ya nggak dijawab. Ternyata mahasiswanya tiduran. Nah, ini siapa yang tahu ya? Kan nggak mungkin saya neliti satu-satu. Saya panggil-panggil, nggak ada jawaban. Nah ini kan juga. Nah, padahal kelebihannya daripada Zoom itu atau sinkronos itu adalah kita bisa memperlihatkan wajahnya seperti apa gambaran mahasiswa pada saat menerima perkuliahan. Itu harusnya. Kalau learning kan ya fokus pada dirinya sendiri dan itu kan passwordnya pada masing-masing untuk mengerjakan dan tidak terlihat wajah atau audiens dari keseluruhan ya. Jadi maka dari itu ya kita sama-sama menghargai. Ya kalau dilihat dari sisi misalnya paketannya cepat habis, kalau enggak masa isi setiap dari 1 jam sampai 2 jam itu harus lihat wajahnya kan tidak juga ya, tapi sekali-kali terlihat, dia juga lihat bukunya, terlihat misalnya menulis dan sebagainya kan sebuah kebanggaan itu artinya ya apa yang kita sampaikan itu diterima gitu, walaupun diterimanya berapa persen kan belum tentu saya tahu bahwa Anda itu menerima pelajaran saya sampai 100% atau tuntas kan belum tentu juga gitu. Apalagi yang nggak belas mendengarkan ya setengah-setengah atau mungkin beraktivitas yang lain ya, yang kita tidak tahu, wow alam ya, tapi semua itu akan terlihat pada akhirnya. Terlihat indah atau terlihat buram atau tidak terlihat sama sekali ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini gugus OH-nya berada pada nomor 2, makanya disebut 2 propanol. 1, 2, 3. Kemudian kita lihat di sini OH-nya ada 2. Ya, di nomor 1 dan nomor 3. Berarti namanya 1,3 butanadiol. Harusnya butanol ya, tapi karena di sini ada 2 gugus fungsi maka disebut D di sini. Kemudian ada klasifikasi alkohol berdasarkan gugus OH-nya, ada alkohol primer, ada alkohol tersier dan alkohol sekunder. Jadi primer, sekunder, tersier. Nah, kalau jumlah gugus OH-nya seperti tadi ada mono, nah ini mono. Contoh daripada mono itu nomor 1, OH-nya di gugus OH-nya pada nomor 1. Kalau nomor 2 disebut bivalen. Jadi kalau 1 monovalen, kalau OH-nya ada 2 namanya bivalen. Kemudian ada trivalen dan polivalen, itu bukan bivalent ya, tapi polivalen itu adalah banyak sekali gugus OH-nya. Nah, sifat-sifat alkohol. Alkohol ya, pasti kan Anda pernah tahu melihat alkohol, pernah apa enggak? Melihat dan merasakan alkohol. Nah, ya, bahkan sekarang pada masa pandemi ini untuk mengurangi virus COVID penyebaran, kita kan selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat. Kalau nggak ada air, pakainya hand sanitizer. Hand sanitizer sebagian masih menggunakan alkohol 75%. Nah, ini ya, alkohol seperti itu.
Wujudnya cair, memiliki sifat yang mudah menguap ya kalau itu alkohol yang murni. 98 itu mudah menguap atau volatil. Nah, kemudian alkohol itu berdasarkan rantai karbonnya juga ada namanya. Kalau satu, C-nya satu berarti namanya metanol, etanol, terus setelah etanol apa? Propanol. Terus butanol, Butanol. terus pentanol, Etanol. etanol, Etanol. alon-alon, dekanol, pelan-pelan. Masa kelihatannya all. Diulangi. Metanol. metanol, etanol, propanol, Propanol. Butanol. butanol, Pentanol. pentanol, Heksanol. heksanol, Heptanol. Kosong. oktanol, nonanol, Dekanol. dekanol. Terus Oke ya. Nah, sekarang dilihat daripada jumlah rantai karbonnya. Kalau rantai karbonnya semakin panjang, nah ini bagaimana pengaruhnya terhadap kelarutan. Nah ini ya. Nah, kelarutannya seperti apa? Kalau itu rantainya pendek, berarti katakanlah itu rantai C-nya 1, begitu 1, 2, 3 lah ya, terus katakan rantai-rantai yang pendek atau jumlah atom C-nya yang rendah, maka kelarutan dalam airnya masih mudah. Coba Anda larutkan alkohol. Hand sanitizer dilarutkan dengan air ya, misalnya yang murni ya, atau alkohol itu pasti masih bisa larut di dalam air. Tapi kalau Anda sudah melarutkan heksanol atau heptanol dengan air, nah ini butuh proses. Atau dikocok dulu, atau seperti apa. Nah ini namanya tidak bisa larut dengan sempurna, masih membutuhkan waktu. Berarti kelarutan alkohol itu kesimpulannya apa? Berdasarkan jumlah rantai karbonnya. Nah, kemudian sekarang reaktivitas alkohol. Nah nanti kita ada berbagai reaksi. Ya, seperti apa? Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini ya jelas namanya oksidasi ya berarti membutuhkan O2. Apa sih reaksi oksidasi itu? Ada reaksi oksidasi, ada reaksi lawannya apa? Reduksi. Reaksi oksidasi itu reaksi yang membutuhkan oksigen. Ya, atau misalnya reaksi yang jumlah biloxnya itu meningkat atau bertambah. Tapi kalau reduksi itu reaksi yang melepas oksigen dan bilangan oksidasinya turun. Nanti ya contohnya. Kemudian ada reaksi pembakaran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum reaksi pembakaran itu adalah CH4 ditambah dengan O2 akan menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Hasil akhir dari reaksi pembakaran. Sate dibakar itu ya reaksi pembakaran. Menghasilkan apa? CO2 atau jangan menghasilkan itu Bu enak dimakan. Itu sate ini ya. Reaksi pembakaran misalnya CH4 begitu ditambah dengan O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi pasti akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Kemudian ada reaksi-reaksi dengan asam alkanoat. Ya, ini kemudian ada reaksi-reaksi logam. Nah, ini nanti kita harus belajar bagaimana membuat atau menyusun sebuah reaksi kimia. Ada namanya persamaan reaksi. Nah, reaksi-reaksi alkohol, nah ini ya. Nih, reaksi dengan logam natrium. Khusus untuk logam natrium. Nah, ini tidak harus dihafalkan tapi dipahami ya. Alkohol, katakanlah ini CH3OH. Apa ini? Alkohol jenis apa? Halo, alkohol jenis apa? Kalau C-nya metanol. Metanol direaksikan dengan logam natrium akan menghasilkan CH3ONa. Namanya apa? Natrium metanolat. Nah, ini nama-nama harus diperhatikan. Ada O-nya. Berarti ini kalau misalnya Anda menuliskan CH3Na ya salah ya, karena di sini
harus digantikan. Substitusikan, jadi Na-nya masuk di O. Namanya substitusi ya. Kemudian reaksi dengan asam alkaloat atau namanya reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi selalu menghasilkan ester, namanya itu esterifikasi. Ya mungkin Anda itu ester itu siapa, nama orang dan sebagainya. Jadi ini termasuk juga turunan dari senyawa hidrokarbon. Jadi nanti kita akan belajar tidak hanya alkohol, tapi semua turunan dari hidrokarbon. Apakah itu ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Jadi ada 6. Alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Itu namanya turunan dari senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian ada alkohol, tadi misalnya metanol ditambah dengan asam. Asam di sini siapa? Yaitu asam karboksilat, bukan asam sulfat, bukan asam sulfat, bukan asam asetat ya. Tapi di sini pengkhususan adalah pada asam karboksilat. Nah, asam karboksilat selalu ditandai dengan RCOOH. R itu adalah rantai panjangnya. Nah, ini adalah gugus fungsinya. Jadi rantai karbonnya adalah CH3. Berarti ini metana. Metana. Ini C-nya ada 2. Berarti ini nama dari asam apa ini? CH3COOH itu asam apa? Asam cuka atau asam asetat. Nah, itu termasuk kepada asam karboksilat. Menghasilkan apa? Nah, ini lihat di sini metil etanoat. Sekarang ini kenapa kok ada ikatan rangkapnya, Bu? Karena ini loh, O-nya ada 2. Penulisannya ada diperhatikan. R, C, kemudian ada OH ya. Ya ini memang harus dihafalkan ini. Kalau ini harus dihafalkan. Ini ya ini loh. Ini R, C, kemudian ada OH-nya ikatan rangkap. Nah, kemudian ada HOR akan menjadi R, C, ikatan rangkap O, OR dan H2. Ini bentuk dari reaksi esterifikasi. Sekarang hanya diamati saja karena nanti akan dibahas secara khusus tentang reaksi alkohol. Ini hanya contoh. Reaksi alkohol mungkin bisa membutuhkan 2 pertemuan ya, karena harus bisa membuat reaksinya. Kemudian reaksi oksidasi, ini kita lihat di sini akan menjadi apa? Aldehid ya. Kan kita belum bahas itu aldehid. Cukup tahu aja. Kemudian ada aldehid, ada keton ya. Bagaimana kalau alkohol primer akan menjadi aldehid, kalau alkohol sekunder menjadi keton, dan alkohol tersier tidak dapat bereaksi. Kemudian ada juga dengan reaksi dengan halida. Halida itu berarti golongan halogen. Oke, sekarang ini manfaat alkohol ada salah satunya metanol sebagai bahan bakar ya. Ada mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar metanol itu sangat bagus sekali ya. Kemudian ada etanol, ada fenol, ada gliserol. Nah, ini eter. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada alkohol, ada eter, ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, dan ester. Nah, ini eter. Hari ini kita bahas pada alkohol dan eter saja. Nanti setelah itu ada tugas. Kemudian yang aldehid, keton kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena jangan terlalu banyak dulu. Jangan terlalu semua reaksi itu dijadikan satu ya. Nanti kamu bingung sendiri. Jadi cukup hanya itu. Terus kita buat apa? Diskusi dan tugas gitu ya. Nanti tolong dicatat, saya bacakan, tugasnya dicatat, atau ya udahlah saya bacakan aja ya, dicatat. Ini sebelum saya berikan tugas, kita lihat dulu eter. Eter atau nama lainnya adalah alkoksi alkana. Eter merupakan isomer fungsi dari alkohol ya. Kalau alkohol tadi ROH,
Kalau ether itu ROR. Ini kata kuncinya. Kemudian ada penamaan ether. Nah, ini ya, etil. Etilnya yang mana? Ini yang terakhir ini. C-nya kan 2, ini etil. Metil ini CH3. Nah, ini bentuknya namanya adalah alkyl ether. Berarti namanya adalah etil metil ether. ROR. Kemudian Namanya apa, Bu? Enggak jelas, Bu. yang mana? Yang tadi loh, Bu. Apa itu di etil? Etil C2H5 ini kan etil. Metil CH3 ether. Kenapa? Karena kita lihat di sini untuk ether itu kan ROR. Kalau alkohol ROH. Oh, iya ya, Bu. Ini ya sifat-sifat ether. Nah, kelarutan ether dalam air sangat kecil ya. Ether pelarut yang baik bagi senyawa organik yang tidak larut dalam air. Perhatikan ether itu nggak akan larut dalam air. Sebenarnya Anda ini sudah pernah melihat, aku melihat ya, merasakan ether. Sudah dekat-dekat ether lah. Walaupun nggak secara langsung. Pernah. Saya rasa pernah, tapi Anda nggak ngerti. Itu ether apa susu. Apa kira-kira ether itu? Mungkin membayangkan ether itu makanan apa ya. Padahal sebenarnya Anda pernah merasakan apa ether itu. Nggak ngerti. Nggak pernah merasakan ether. Es krim pernah ya. Ether itu adalah obat bius. Ya, jadi kan pernah juga kan di rumah sakit itu berkunjung bau yang sangat khas. Nah itu sebenarnya adalah bau-bau dari ether. Kan bisa kalau terlalu banyak kita menghirup ether kan akhirnya pusing, ya, bahkan pingsan. Jadi yang pernah dibius ya, kalau kita misalnya mau operasi dibius, sebenarnya obat bius itu adalah ether. Ngerti? Pernah mengingat-ingat bau ether. Nah, seperti itu. Di lab dulu pernah. Makanya jangan sampai ada kebocoran ether karena ya dia juga mudah terbakar. Nah, ini ya, ether mudah terbakar, membentuk CO2 dan uap air ya. Nah, kemudian selain itu ether ini juga memiliki bau yang sangat khas. Jadi nantinya kalau terlalu banyak membau ether ya, jadilah keracunan atau pusing ya. Pusing, pingsan, sesak gitu. Kemudian ini contohnya ROH, misalnya ini ya, misal ROH berarti ini sebuah alkohol direaksikan dengan PBr3. Kenapa kok harus ini? Yaitu memang ether ini hanya bisa bereaksi dengan ini, fosfor trihalida. Yaitu PCl3, fosfor triklorida, fosfor tribromida, dan fosfor triiodida. Dipergunakan sebagai reaksi pembeda alkohol dengan ether. Senyawa alkohol dapat bereaksi dengan senyawa PX3, sedangkan senyawa ether tidak bereaksi. Jadi bagaimana kalau membedakan, misalnya ada soal bagaimana cara membedakan alkohol dengan ether. Kalau dari sisi gugus fungsi, ya jelas alkohol itu ROH, ether itu ROR. Tapi tidak cukup hanya di situ. Anda juga harus membuktikan bagaimana reaksinya. Kalau alkohol direaksikan dengan ini trihalida, salah satunya adalah PBr3, dia akan bereaksi menjadi 3R-BR. Jadi mengalami reaksi gandeng-gandeng ini ya, R gandeng dengan BR itu namanya substitusi. Ditambah dengan H3PO3. Apa itu? Asam fosfit. Ya, kalau H3PO4 asam fosfat. Jadi ada fosfat, ada fosfit. Nah, kemudian kalau ether direaksikan dengan PBr3 dia tidak akan bereaksi. Jadi ether dengan trihalida tidak akan bereaksi. Oh, berarti sekarang sudah jelas kalau ether dengan halida akan bereaksi. Nah, itu berarti bedanya dengan alkohol. Ini manfaat ether ya. Ether paling banyak digunakan adalah diethil ether atau etoksi etanol.
Kemudian ether digunakan sebagai pelarut senyawa karbon. Oke, zat desinfektan, pembunuh kuman, kemudian sebagai zat anestesi atau tadi yang saya katakan sebagai obat bius itu namanya anestesi. Kemudian juga sebagai zat aditif pada bahan bakar untuk menaikkan bilangan oktan ya. Maka dari itu sekarang juga banyak bensin-bensin yang memiliki bilangan oktan yang sangat tinggi. Ya, kalau bensin itu bensin biasa ya, karena bensin apa? Premium. Nah, itu tidak menggunakan bahan aditif ya, maka dari itu mudah untuk sepeda motor mengalami ketukan atau cepat rusak mesinnya. Maka dari itu kan sekali-kali kita menggunakan tidak bensin yang premium yang agak bagus itu apa namanya? Bensin yang agak bagus itu apa nih? Lupa namanya. Apa Mbak yang kalau Pertamax. Pertamax ya, ada Pertamax Plus ya, ada Dex dan sebagainya. Nah, itu ada zat aditif tertentu ya. Jadi kalau Anda baca nanti misalnya tadi Pertamax itu memiliki bilangan oktan yang sangat tinggi ya. Jadi tidak ada ether karena ether ini sangat berbahaya ya bagi mesinnya. Sehingga ada zat aditif yang lain namanya ditambahkan TEL, tetraethylit. Jadi kalau bukan ditambahkan, kalau ether ini akan menghasilkan TEL, tetraethylit. Ini yang menyebabkan pada karburatornya itu berwarna hitam. Nah, itu karena menghasilkan endapan. Nah, maka sekarang ada bensin yang premium, Pertamax, kemudian ada bio apa itu Mbak, yang berasal dari biosolar ya. Ada apa lagi yang agak bagus, ada Dex, ada apa satunya itu. Ya, pokoknya yang bukan premium lah ya, ada tambahan MTBE. MTBE itu yang ditambahkan untuk menggantikan ether ini. Zat aditifnya digantikan untuk mengurangi ketukan. Nah, bilangan oktannya tinggi, semakin bagus ya semakin mahal. Nah, ini ya, karena ini akan dilanjutkan aldehid, saya rasa saya cukupkan pada alkohol dan ether saja. Saya ulang dari yang tadi ya. Mana tadi ada tabelnya? Mana tadi yang ada pembagian tadi loh. Pembagian senyawa. Mana tadi ya? Yang ada panah-panahnya tadi loh. Lupa. Bentar, yang ada panah-panahnya. Nah, ini loh. Nah, ini. Ini yang kita bagi tugasnya ya. Jadi harapannya Anda itu sebenarnya sebelum perkuliahan itu ya membaca-baca, tapi kan enggak apa-apa, ini kan baru tahu ya. Oke, sekarang kita fokus pada senyawa turunan hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu alkohol dan ether dulu minggu ini. Nah, minggu depan ini ada aldehyde keton, ada asam karboksilat ester, ya, ada amida, asam amino, walaupun tidak semua ya. Kenapa kok tidak semua? Ya memang kan pada penerapannya kan kalau di laboratorium kan juga tidak semua dibutuhkan. Tapi kalau secara teori ya nggak apa-apa supaya kita tahu aja sih apa sih bedanya amida dengan amin. Benar amina ya, bukan amin, bukan amin. Alhamdulillahirabbil alamin, amin, bukan ya, tapi namanya amina. Bukan aminah Kak, pakai H, itu nama orang, nama teman Anda. Mungkin kalau yang namanya aminah ini juga dulu orang tuanya suka kimia ya, namanya ada amin. Karena asam amino dari protein dan haloalkana. Oke, itu target dari mata kuliah organik yang kedua. Sekarang saya bacakan atau Anda tuliskan aja soalnya sebelum kita akhiri. Soal atau tugas untuk pertemuan berikutnya. Bisa disiapkan kertasnya? Halo. Halo. Ya, kertasnya ada di depan
di depan Anda, di rumah masing-masing kalau di rumah ya, kalau yang di kampus ya. Silahkan. Sebelum saya lupa soalnya pertanyaannya ini. Nah ini ya, coba nomor 1. Kok masih ada yang oke. Oke ya, sudah ya. Oke, bisa kita mulai soalnya nomor 1. Buatlah contoh masing-masing 2 saja contohnya. Dari 1, alkohol primer, jadi contohnya 2, kemudian alkohol sekunder 2, kemudian alkohol tersier 2 contohnya. Ya, kalau bisa masing-masing ini berbeda. Ya, kemudian cara mengerjakannya langsung masukkan pada PPT. Jadi supaya kalau saya panggil langsung bisa mempresentasikan. Jadi tidak usah, walaupun PPT-nya mungkin sederhana, tidak apa-apa, tidak usah difoto, tugasnya ditulis ya, kelamaan. Udah langsung aja buka PowerPoint, kalau memang bisa bagus, ada gambarnya ya silakan, tapi kalau hanya sederhana ya tidak apa-apa, kan masih belajar. Nah, kalau mungkin bisa buat PPT tampilan yang bagus dengan model-model lain ya, sekarang kan banyak itu template-template yang bagus. Bagaimana memadukan misalnya cari gambar, nah silahkan ya. Tapi kalau mau belajar yang sederhana dulu, tidak apa-apa ya. Yang penting betul jawabannya. Jadi masing-masing 2 contoh dari alkohol primer, alkohol tersier, dan alkohol sekunder. Oke. Sekarang soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini saya hanya memberikan pertanyaan pada poin yang nomor 2. Jelaskan ya kelarutan alkohol atau bagaimana kesimpulan kelarutan alkohol dalam senyawa, atau gini aja, jelaskan tentang kelarutan alkohol. Jadi nanti Anda menceritakan ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau alkohol, kalau rantai karbonnya itu rendah, bagaimana kelarutannya, mudah larut, kemudian larutnya membutuhkan waktu yang lama, atau bahkan tidak bisa larut sama sekali. Ya. Intinya Anda menjelaskan tentang kelarutan alkohol. Oke, nomor 3. Nah, nomor 3. Ya, ini kan pengertian dari saya ya, reaksi alkohol ini. Nah, Anda cari dulu contoh yang lain ya. Tidak CH3OH, gantilah misalnya etanol. Nah, ini kan contohnya metanol. Bagaimana kalau diganti dengan etanol? Berarti CH3CH2ONA. Kemudian Anda juga membuat reaksi esterifikasi. Cari dimanapun Anda carinya ya, di internet, di Google, dimanapun, di buku ya, boleh. Buat contoh-contoh yang lain ya, tidak harus seperti ini. Nah, misalnya ini Anda, yang penting apa? Yang penting kalau pada saat membahas reaksi oksidasi, beri contohnya alkohol primer. Nah, alkohol primer kan tidak hanya etanol. Anda buat butanol ya boleh, asalkan alkoholnya di nomor 1 itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya ada pada alkohol primer. Buat alkohol primer dari jenis yang lain. Kalau ini contohnya adalah etanol. Buat butanol, pentanol boleh ya, asalkan alkoholnya di nomor 1. Dan alkohol sekunder, nah ini alkohol sekunder berarti alkoholnya di nomor berapa? Nomor 2. Buat ya, nomor 2. Ini apa kalau ini namanya? 1, 2. Nah, OH-nya di nomor berapa? 2. Berarti namanya ini apa? 2 propanol. OH-nya di nomor 2, maka tulis 2. Kemudian C-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti 2 propanol. Itu contoh daripada alkohol sekunder. Kemudian buat lagi contoh alkohol tersier. Nanti tidak bisa berhasil dengan itu.
reaksi dengan alkil halida. Halida itu apa? Halida itu halogen ya, berarti heboh negara Arab panas. Atau langsung aja misalnya H dengan I. Sorry Mbak, halida itu bukan pada golongan 8, tapi golongan 7. FCl BrI. Berarti H ditambah Cl menghasilkan HCl. H tambah I, HI. H tambah Br, HBr. Jadi halida itu pada golongan berapa? Halida tadi golongan berapa? 7. 7. Oke, udah itu aja tugasnya. Sorry. Master belum. Permisi Bu Lila. Ya. Mau mengulang tugasnya. Tadi kan soal nomor 1, buatlah contoh masing-masing dari alkohol primer, sekunder, dan tersier. Kemudian soal nomor 2, jelaskan kelarutan alkohol. Kemudian soal nomor 3 tadi apa ya Bu? Mungkin Soal bisa nomor 3, lihat slide ini ya. Lihat slide ini kan semua yang ada di sini mulai reaksi dengan logam natrium, reaksi dengan asam alkaloat, reaksi oksidasi, reaksi dengan halida itu contoh-contoh dari reaksi alkohol. Anda buat sendiri dengan senyawa yang lain. Contohnya ini metanol ya, jangan dibuat lagi metanol, buat alkohol dari jenis yang lain. Tetapi bereaksi dengan Na, misalnya butanol dengan Na jadi apa? Berarti jadi Na butanolat. Ini diperhatikan. Kemudian esterifikasi alkohol. Ini contohnya jenis metanol CH3, buat contoh yang lain. Misalnya butanol, propanol boleh. Itu loh Mbak. Halo. Ya, kemudian oksidasi juga begitu. Oksidasi itu ada oksidasi alkohol primer. Alkohol primer itu tidak hanya contoh yang ada di sini. Contoh yang di sini adalah etanol. Buat contoh yang lain, asalkan alkohol primer. Alkohol primer itu O-nya ada di nomor 1. Boleh Anda buat pentanol, heksanol, heptanol, boleh. Ya, asalkan posisi alkohol di nomor 1. Atau disebut dengan alkohol primer. Begitu juga dengan alkohol sekunder. Boleh buat senyawa yang lain. Misalnya 2 propanol. Buat lagi, misalnya 3 heksanol kan boleh. Yang penting pada posisi alkohol sekunder. Alkohol tersier. Ya, karena tadi nggak ada contohnya, dicari ini kan ada tadi. Di mana tadi ini? Nah, ini. Tersier itu yang tumpuk mana ya? Sebenarnya ini loh Mbak. Lah ini loh Mbak contohnya. Nah, alkohol tersier itu C-nya gini. C-nya 1, ada temannya. Tapi di atasnya ada 2. Nah, ini contohnya tersier. Berarti namanya apa ini? 2,2 dimetil etanol. C-nya kan 2. Ini cabangnya yang atas. Yang penting posisinya tersier itu seperti ini. C-nya ini di tengah-tengah ini. Ini sekunder, ini C gandeng OH. Ini yang lurus. Nah, ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini OH-nya ini rantai lurus atau propanol. Ini di cabang. OH-nya di CH ini kan cabang. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Bagaimana? Halo, bagaimana? Sudah jelas apa belum? Soalnya. Ya. Bismillah, kalau enggak, karena belum membaca sih masih mendengarkan dari saya, terus saya kasih tugas itu aja. Jadi ya, kalau masih bingung ya hal yang wajar ya. Tapi ya kalau tidak seperti itu Anda nggak akan membaca, Anda nggak akan merasa termotivasi untuk mengerjakan. Jadi intinya itu semua sebenarnya ya, tidak instan ya, tapi harus membutuhkan sebuah proses ya. Untuk bisa belajar ini harus ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Tidak langsung Anda bisa membuat reaksinya. Tapi Anda mengalami proses dulu. Sebelum bisa reaksi ini, saya harus bisa membuat
tata nama senyawa. Nah, itu prosesnya. Jadi jangan ngomong reaksi dulu. Jadi jangan ngomong reaksi-reaksi ini kalau Anda nggak belajar tata nama. Ya. Oke. Karena ini ada gangguan suara ya. Saya akhiri. Bisa nanti dilanjutkan di chat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti reaksinya saya kirim di Aisyah. Ya. Ya, Mbak ya. Halo? Ya. Sekarang gimana caranya merecord? Ini di stop dulu ya, saya stop dulu. Oke. Nah, tolong bisa dilihatkan videonya kalau bisa, kalau tidak absennya di Mbak Aisyah tolong ya, absennya ya. Ya, Bu. Ya. Kita harus kegiatan dengan Zoom harus didokumentasikan Mbak Aisyah. Berupa foto. Didokumentasikan berupa foto. Sehingga sekarang bersama-sama membuka videonya pada saat foto. Ini siapa yang moto? Yang bertugas moto siapa? Ibu. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3, silakan dipoto. 1, 2, 3. Saya tanya siapa yang moto? Yang moto siapa? Saya nggak dengar. Ini rame. Ari, Bu. Apa? Ari yang foto, Bu. Sama.